Bunyi roda becak tua itu selalu jadi suara pertama yang kudengar setiap pagi. Masih pukul 5 kurang, ayam pun belum sempat berkokok, tapi suara pedal berderit dari halaman kontrakan kami sudah terdengar. Itu suara ayah, satu-satunya tanda bahwa hidup kami masih terus berjalan hari ini. Namaku Ardi, aku anak sulung dari 4 bersaudara. Saat itu aku duduk di kelas 6 SD, berumur 12 tahun. Di bawahku ada 3 adik. Yang pertama, namanya Dinda, 8 tahun, anak perempuan yang keras kepala, tapi sayang keluarga. Lalu Sari, adik perempuanku yang baru berumur 4 tahun, dan suka sekali menggambar di dinding pakai arang. Yang terakhir, Riko, seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan. Wajahnya sangat polos. Ia belum tahu bahwa hidup kami ini belum tentu bisa makan enak besok pagi. Kami tinggal berenam di sebuah rumah kontrakan sempit berukuran 5 kali 5 meter. Kontrakan itu berdindingkan papan tua. Lantainya masih lantai tanah dan atapnya bocor di 4 titik. Kalau hujan turun, kami harus geser-geser tikar dan ember, menyesuaikan diri dengan tetesan dari langit-langit. Dapur dan kamar tidur ini menjadi satu. Kamar mandi numpang di bagian belakang rumah tetangga. Tapi dari semua kekurangan itu, yang paling membuatku kuat bertahan adalah keberadaan ayah dan ibu. Ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Ia tidak bekerja karena harus menjaga Riko yang masih menyusu. Di sela waktu mencuci baju tetangga atau menjemur popok, ia masih sempat menyisir rambutku dan membetulkan seragam sekolahku yang sobek. Senyumnya selalu tulus, walau aku tahu ada banyak kekhawatiran yang ia sembunyikan di balik mata lelahnya. Sementara ayah, dialah pilar dari semuanya. Tubuhnya kurus, tulangnya sudah menonjol, seperti dibentuk dari kerja keras yang terlalu lama. Kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya hitam pekat, selalu tampak berminyak karena tak punya cukup sabun untuk mandi bersih setiap hari. Ia hanya punya satu celana panjang lusuh yang selalu dipakainya kemana-mana. Untuk baju, cuma ada 2. Satu kaos longgar hadiah dari seseorang yang pernah menjadi penumpangnya, dan satu kemeja tua yang katanya dikasih tetangga saat lebaran 3 tahun yang lalu. Ayah tidak pernah mengeluh soal penampilannya. Ia tahu orang-orang melihatnya sebagai lelaki kampung, tampang susah dengan wajah keras yang menyimpan banyak beban hidup. Tapi di balik mata kuyu dan garis keriput di keningnya, ada kasih sayang yang tak pernah ia tunjukkan dengan kata-kata, hanya dengan perbuatan. Setiap pagi, ayah akan mendorong becaknya pelan melewati jalan kampung yang becek. Suara kayuhan pedalnya terdengar serak, berirama pelan seperti deru napas orang yang menolak untuk menyerah. Kadang, kalau aku bangun lebih awal, aku pun ikut berdiri di pintu, melihat sosok ayah yang menjauh. Diiringi kabut tipis pagi dan harapannya menggantung di langit kota. "Ya, sarapan dulu," aku sering bilang begitu. Namun ayah selalu menjawab, "Gak usah Di, nanti ayah beli lontong di pasar kalau dapat penumpang." Aku tahu itu hanya alasan. Uang yang ayah dapat hari kemarin biasanya hanya cukup untuk membeli beras sekilo, garam, dan sedikit susu bubuk untuk Riko. Tidak pernah cukup untuk dirinya sendiri. Tapi ayah selalu tersenyum saat pulang.
seolah hari-harinya berjalan baik, seolah rasa lelah itu tak penting baginya, selama kami masih bisa makan malam bersama, meski cuma dengan nasi dan garam. Di malam hari, jika becaknya rusak, ayah akan duduk di belakang rumah, memperbaikinya di bawah sinar lampu petromak kecil. Tangannya luka, kukunya ini hitam, bajunya basah oleh keringat yang belum sempat kering sejak siang. Aku sering melihatnya diam termenung setelah selesai memperbaiki becak. Wajahnya menunduk dan matanya ini kosong menatap lantai. Mungkin saat itu ia sedang menghitung apakah besok uangnya cukup untuk bayar kontrakan bulan ini. Aku masih kecil, tapi aku tahu ayah sedang memikul beban yang jauh lebih berat dari yang bisa ditunjukkan oleh tubuh kurusnya. Dan entah kenapa, justru itulah yang membuatku ingin jadi anak yang kuat. Aku tidak ingin mengecewakannya. Ayah nggak bisa ngasih kamu apa-apa, Di, katanya di suatu malam. Tapi ayah mau kamu sekolah yang tinggi ya nak. Nanti kamu angkat derajat kita. Jangan jadi tukang becak seperti ayah. Aku mengangguk malam itu, tanpa tahu kalau kata-kata itu akan jadi pedoman hidupku. Dan mungkin juga pesan terakhir dari ayah sebelum semuanya berubah. Di antara puluhan anak berseragam putih merah yang berlarian di halaman sekolah, aku selalu jadi yang paling diam. Bukan karena tak suka bermain, tapi karena kakiku sakit jika harus berlari terlalu lama. Sepatuku sudah kekecilan sejak naik ke kelas 5. Tapaknya mulai sobek, warnanya pun kusam, dan kadang mengeluarkan bau aneh saat terkena air hujan. Tapi aku masih tetap memakainya, bukan karena tidak tahu malu, tapi karena memang hanya itu yang kupunya. Sekolah adalah tempat yang katanya harus menyenangkan, tapi bagiku, setiap pagi berjalan ke sana, seperti menapaki lorong panjang yang sunyi, penuh perasaan minder dan cemas. Aku sering duduk paling pojok di kelas, menyembunyikan tas lamaku yang warnanya mulai pudar dan talinya mulai putus. Kadang, aku mengikat talinya pakai tali rafia, atau menggulung sobekannya dengan lakban yang kupungut dari sampah belakang rumah. Uang jajan, jangan ditanya. Hampir tiap hari aku tidak membawa uang. Ibu selalu mencoba menyelipkan sepotong ketela rebus di sakuku. Dan aku sangat menghargai itu. Walau saat istirahat, ketela itu terasa sangat berbeda dibanding aroma gorengan dan es teh yang dibeli oleh teman-temanku. Tapi kadang, kalau ayah berhasil dapat penumpang lebih banyak di pagi hari, ia akan datang diam-diam ke gerbang sekolah. Dari balik pagar besi, aku melihat wajah lelahnya yang hangus akan matahari. Tangan kanannya menyodorkan selembar uang 1.000 atau 2.000. Nih Di, buat jajan. Ayah dapat banyak penumpang pagi tadi, katanya sambil tersenyum. Bukan soal jumlahnya, tapi soal janji yang selalu ia penuhi jika bisa. Janji yang ia ucapkan semalam saat kami duduk di lantai tanah makan nasi garam seadanya. Ardi lapar terus ya di sekolah. Ayah sering bertanya seperti itu. Aku mengangguk pelan, takut membuat ayah sedih. Iya ya, kadang kalau pelajaran sampai siang, perutku bunyi terus. Wajah ayah akan diam lama, lalu tangannya menepuk bahuku. Maaf ya Di, kalau ayah narik banyak besok, ayah antar uang jajan ke sekolah ya. Aku tahu itu tak selalu bisa, tapi aku tahu ayah mencoba. Dan itu cukup untuk membuatku kuat bertahan di antara rasa malu dan lapar yang terus menghantui di sekolah.
Yang membuatku tetap bisa tersenyum adalah Rizky. Rizky bukan anak orang kaya, tapi hidupnya lebih dari cukup. Bapaknya kerja di toko bangunan, sedangkan ibunya jualan sayur. Mereka tinggal di rumah sendiri, tapi yang paling penting, Rizky tidak pernah memandang rendah keadaanku. Ia satu-satunya teman dekatku. Kami duduk sebangku sejak kelas 4. Dia tahu aku jarang jajan, jadi sering berbagi bekalnya. Kadang sepotong roti, kadang kue cucur buatan ibunya. Ambil aja di, gua udah kenyang tadi pagi, kata Rizky. Padahal aku tahu dia berbohong, tapi aku pura-pura percaya dan menerima dengan ucapan pelan. Makasih ya. Kami berdua jarang berkumpul dengan teman yang lain. Bukan karena kami tak mau, tapi karena mereka sering berbicara di belakang. Ada saja yang mereka komentari, dari sepatuku yang sudah sobek, tasku yang usang, sampai cara menulisku di buku yang sama sejak semester lalu. Kejadian yang paling menyakitkan adalah saat kenaikan kelas 5. Ibu guru mengelilingi kelas, mengecek buku tulis masing-masing. Saat tiba di mejaku, ia berhenti dan bertanya, "Ardi, ini masih pakai buku semester lalu ya?" Aku pun menunduk. Di buku itu memang ada tulisan yang sudah kusobek. Ada beberapa halaman yang sudah ditimpa tulisan baru. "Iya, Bu," jawabku pelan. Ibu guru pun menghela napas. Kenapa tidak beli buku baru seperti teman-teman yang lain? Aku hanya bisa terdiam. Tak mampu aku untuk menjawab. Rasanya ingin menangis, tapi kutahan. Di belakangku ada yang tertawa kecil. Sepertinya teman-teman sudah tahu jawabannya. Setiap kenaikan kelas, aku selalu iri. Teman-teman datang dengan sepatu baru, tas baru, dan perlengkapan sekolah yang wangi toko. Sementara aku hanya bisa menambal bagian bawah sepatuku dengan karton agar tidak langsung menginjak tanah. Pernah aku kesal pada ayah dan ibu, marah di dalam diam. Kenapa aku tidak bisa seperti anak-anak yang lain? Kenapa mereka tidak bisa membelikanku buku baru? Tapi di malam harinya, saat aku lihat ayah memijit kakinya yang bengkak karena seharian mengayuh becak, dan ibu menyuapi adik dengan nasi sisa sore tadi, amarahku pun itu lenyap, berganti dengan rasa bersalah, dan aku hanya memilih diam, tidak minta apa-apa. Bahkan aku rela tidak jajan lagi agar uang yang ayah punya bisa dibelikan roti untuk Dinda dan Sari serta makanan untuk Riko. Satu hal yang menyakitkan lagi, aku tidak pernah terdata sebagai penerima bantuan siswa miskin. Entah kenapa, mungkin karena domisili kami berpindah-pindah, atau karena data sekolah tak pernah benar-benar mencermati kami. Aku pun pernah bertanya kepada Rizky soal itu. Dia hanya bilang, mungkin karena kalian ngontrak di, kadang yang ngontrak suka nggak terdaftar di RT. Tapi ayah tidak pernah mengeluh soal itu. Ya nggak apa-apa di, selama kamu semangat belajar, itu sudah cukup buat ayah. Dan setiap kali ayah bilang itu, aku percaya bahwa selama aku bertahan, sekolah dengan jujur dan penuh tekad, suatu hari aku bisa mengubah hidup kami. Dan aku akan membuktikan bahwa semua pengorbanan ayah tidak akan sia-sia. Terima kasih kepada seluruh sobat yang telah mengklik tayangan ini dan mendengarkan cerita ini sampai habis. Kelanjutan kisah ini akan segera kami tayangkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update video terbaru di channel Sebuah Kisah Kehidupan. Saya Irwan Saputra.
mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, sebuah kisah kehidupan.